Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah penyuntingan Ibu Yolanda SSMPD dan teman-teman R5G yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan mengenai syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah saya, Ari Rivaldi, dan rekan-rekan saya, yaitu Vera Resti Juwana dan Nabila Rahma Mardotila. Berikut adalah video presentasi dari kelompok kami mengenai syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Yang pertama adalah menguasai ejaan. Seseorang penyunting naskah pada suatu penerbitan tentu harus menguasai ejaan yang berlaku saat ini atau berpedoman pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seseorang penyunting naskah harus menguasai ejaan dalam penggunaan huruf kecil, huruf kapital, penggunaan tanda baca yang baik dan benar agar mempermudah dalam proses penyuntingan. Yang kedua adalah menguasai tata bahasa. Seorang penyunting harus menguasai tata bahasa sehingga mereka tahu susunan kalimat yang baik dan benar, mengetahui bentuk-bentuk yang salah kaprah, dan tentu memilih kalimat atau kata dengan baik. Hal ini dilakukan agar proses publikasi dapat bermanfaat atau dapat memberikan kejelasan bagi para pembaca. Yang ketiga adalah bersahabat dengan kamus. Tentu hal ini perlu dilakukan oleh seorang penyunting agar menguasai banyak kosakata sehingga dapat mempermudah proses penyuntingan. Apalagi bagi para penyunting yang bukan hanya saja menyunting bahasa Indonesia, tetapi menyunting juga bahasa-bahasa lain. Tentu bersahabat dengan kamus adalah cara untuk mempermudah seorang penyunting dalam melakukan proses penyuntingan. Yang keempat adalah memiliki kepekaan bahasa. Seorang penyunting bukan hanya saja menguasai ejaan, tata bahasa, dan juga kamus, tetapi seorang penyunting juga memerlukan kepekaan bahasa. Penyunting harus tahu bahasa yang kasar maupun halus. Penyunting harus tahu kata yang harus digunakan dan yang harus dihindari, serta penyunting juga harus tahu kalimat yang diperlukan atau dihindari. Hal ini dilakukan agar menghindari sensitivitas bagi para pembaca. Selanjutnya, syarat yang kelima yaitu memiliki pengetahuan yang luas. Sebagai seorang penyunting naskah pun dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas. Artinya, si penyunting naskah harus banyak membaca buku, membaca majalah, membaca koran, dan menyerap informasi melalui media audio sampai visual. Dengan demikian, si penyunting naskah tidak akan ketinggalan suatu informasi. Selanjutnya, syarat yang keenam yaitu memiliki ketelitian dan kesabaran. Sebagai seorang penyunting naskah, dituntut pula untuk teliti dan sabar. Meskipun sudah lelah bekerja, seorang penyunting naskah dituntut untuk tetap teliti dan sabar dalam menyunting naskah. Kalau tidak, seorang penyunting naskah akan terjebak pada hal-hal yang akan merugikan penerbit di kemudian hari. Misalnya, ada kalimat yang lolos rupa disunting akibat kurangnya teliti dan kesabaran pada saat menyunting naskah. Selanjutnya, syarat yang ketujuh yaitu memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Sebagai seorang penyunting naskah, tentu harus tahu kalimat yang layak dicetak, kalimat yang perlu diganti konstruksinya, dan kata-kata yang perlu diubah dengan kata lain. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah dituntut harus peka terhadap hal-hal yang berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di samping itu, seorang penyunting naskah juga dituntut harus peka terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Sehingga dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak untuk dicetak ataupun tidak, dan apakah gambar atau ilustrasi tertentu layak disiarkan ataupun tidak. Selanjutnya, syarat yang ke-8 yaitu memiliki kelulusan.
Sebagai seorang penyunting naskah, haruslah dapat bersikap dan berlaku luas atau super. Hal ini penting karena seorang penyunting naskah akan sering berhubungan dengan orang lain. Minimal, seorang penyunting naskah akan berhubungan dengan penulis atau pengarang naskah. Dalam berhubungan dengan pihak luar, seorang penyunting naskah akan bertindak sebagai duta atau wakil penerbit. Oleh karena itu, seorang penyunting naskah harus menjaga citra dan nama baik penerbit. Nama saya Vera Resti Joana dengan NPM 2019-21500-525 akan menjelaskan mengenai 4 subbab terakhir dari syarat-syarat menjadi penyunting naskah, yakni ada memiliki kemampuan menulis. Nah, seorang penyunting naskah harus memiliki kemampuan menulis atau minimal dapat menyusun tulisan yang elementer. Kenapa? Karena dalam pekerjaannya sehari-hari, suatu saat ia akan diberikan tugas nih, entah itu membuat surat atau email kepada calon penulis atau penulis, lalu membuat sinopsis ataupun membuat biografi singkat penulis. Nah, mempunyai kemampuan menulis juga sangat bermanfaat karena agar dapat memperbaiki kalimat yang lebih benar. Selanjutnya yakni menguasai bidang tertentu. Alangkah baiknya seorang penyunting naskah juga menguasai salah satu bidang keilmuan tertentu. Misalnya ilmu bahasa, ilmu sastra, lalu ada biologi, matematika, geologi, jurnalistik, ilmu pendidikan, filsafat, teknologi, dan pertanian. Nah, hal ini tentunya akan membantu penyunting naskah dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Selanjutnya yaitu menguasai bahasa asing. Seorang penyunting naskah pun perlu menguasai bahasa yang paling banyak digunakan di dunia internasional, yaitu bahasa Inggris. Kenapa? Karena dalam menyunting naskah, nantinya penyunting itu akan dihadapkan dengan istilah-istilah dari bahasa Inggris. Nah, di samping itu, buku-buku terjemahan yang paling banyak diterjemahkan di Indonesia yakni berasal dari bahasa Inggris. Nah, jika kita tidak dapat menguasainya secara aktif, minimal menguasainya secara pasif. Jadi dapat membaca dan memahami teks bahasa Inggris. Akan lebih baik pula nih jika menguasai bahasa asing di luar bahasa Inggris, entah itu bahasa Jerman, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Makin banyak menguasai bahasa asing, makin baik pula dan memperlancar pekerjaan penyunting sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu memahami kode etik penyuntingan naskah. Seorang penyunting naskah pun perlu menguasai dan memahami kode etik penyuntingan naskah. Nah, dengan kata lain, penyunting naskah ini harus tahu nih mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat penyuntingan. Jika penyunting naskah ini tidak memahami kode etik, akan ada kemungkinan dia salah sunting atau salah langkah yang nantinya akan berakibat buruk di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi dari Ibu Yolanda dan teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.